Kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi sudut dan garis. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu sudut sehadap, bertolak belakang, dalam sepihak, berseberangan, luar sepihak, dan luar berseberangan. Nah, jangan lupa ya teman-temannya atau adik-adik yang menonton video ini, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya, karena subscribe dan like dari teman-teman atau adik-adik itu sangat bermanfaat untuk membangun channel YouTube ini ya. Nah, sudut dan garis, sudut sehadap. Nah, kita di sini yang pertama kita akan membahas mengenai sudut sehadap. Bagaimana sih sudut sehadap itu? Ya. Oh, persoalan apa, Pak? Ya, sehadap itu yang begini teman-teman atau adik-adik ya. Ini misalnya di sini, ini kan ada A1, A2. Jadi di sini teman-teman A1, jadi boleh ditulis A1, A2. Di sini ini kan A1 berarti di sini A3 ya. Di sini A4 ya, di sini A1, A2, A3, A4. Tapi di sini saja teman-teman, A1, A2, A3, A4 begitu ya. Jadi yang mana sih sudut sehadap ini teman-teman atau adik-adik? Nah, untuk mengetahui sudut sehadap, buat saja tanda panahnya begini. Nah, tanda panah ini di copy turun ke sini. Nah, ini yang pertama itu sudut sehadap itu yaitu sudut A2 sehadap dengan dan di sini ya, dan B2 ya, sudut B2 ya, ini ya B2 ya. Nah, ini sudut sehadap. Kalau dikatakan sehadap itu teman-teman berarti sudut A2 itu sama dengan sudut B2 begitu ya teman-temannya. Begitu juga dengan yang ini teman-teman. Di sini ada di sini A1 sudut A1 ya, A1 itu sehadap dengan ini, dengan ya, harusnya dengan di sini lebih bagus ya. A1 dengan AB sudut B1 ya, ini ya sudut ini teman-teman, ini A1, di sini B1 ya. Jadi sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Nah, inilah sebenarnya makna dari sudut sehadap ya. Besar sudutnya sama. Nah, di sini teman-teman bisa juga dilihat di sini. Yang ketiga itu adalah sudut A1, A2 berarti A3. Kalau A3 sehadap dengan sudut yang mana ini? A3 pasti B3. Nah, ini A3. Dia menghadapnya ke sini. Nah, di sini juga B3-nya juga sama ya. Menghadapnya ke bawah, ini agak ke bawah ya, kanan bawah. Jadi di sini sudut B3. Jadi di sini sudut A3 sama dengan sudut B3. Nah, begitupun juga yang keempat ya teman-teman ya. Sudut A4 dengan sudut di sini sudut AB4 ya. Ini sama teman-teman. Ini A4 sama dengan sudut B4. Nah, bagaimana sih contohnya teman-teman? Nah, di sini ini contohnya teman-teman ya. Contoh. Jadi sebuah di sini contoh. Nah, misalnya ada garis begini. Ini dengan ketentuan di sini ya teman-temannya. Ini M sejajar dengan N ya. Garis M sejajar dengan garis N. Jadi misalnya ada contoh begini teman-teman. Ini ada dua garis yang sejajar. Anggaplah ini L dan ini K ya. Nah, jika di sini 30 derajat, bukan 30 ya, 130 derajat. Nah, tentukan besar sudut X. Nah, karena 130 sehadap dengan X, maka pasti X itu sama dengan 130 derajat. Kenapa? Karena ini adalah sudut sehadap. Nah, gitu, sudut sehadap. Nah, menghadapnya ke sini teman-temannya, ini tanda panahnya ya. Nah, begitu untuk mengetahui sudut sehadap teman-teman atau adik-adik ya. Jadi X sama dengan 130 karena sehadap. Oke? Itu salah satu contohnya saja. Kemudian yang kedua, sudut bertolak belakang. Nah, bertolak belakang itu yang pertama di sini sudut bertolak belakang. Saya mulai dari sini ya. Yang pertama, coba ini kan A1 teman-temannya, ini A2. Jadi di sini A3, di sini A1, A2, A3, A4.
Ini ada A-nya ya. Kalau di sini B1, B2, B3, B4. Nah, sudut bertolak belakang saya mulai dari sini. A1, sudut A1 bertolak belakang dengan apa adik-adik? Dengan berapa ini? A A3. Nah, sudut bertolak belakang ini besar sudutnya juga itu sama begitu ya teman-teman ya. Begitu. Kemudian yang kedua, yang kedua A2, sudut A2. A2 ini dengan apa? Dengan A2 yang ini ya teman-teman. Ini bertolak belakang ya. Dengan ini bertolak belakang, namanya bertolak belakang, saling membelakangi. Berarti di sini adalah A berapa teman-teman? Ini sudut A4 ya. Begitu ya teman-teman ya. Mana lagi teman-teman yang di sini ya atau adik-adik? Di sini B, sudut B1 dengan sudut B, sudut apa teman-teman? Ini B1 berarti yang ini ya bertolak belakang, saling bertolak belakang. Jadi sudut B di sini, ini saya hapus ya. Sudut B berapa di sini? B3. Nah, dengan ketentuan bahwa sudut B1 ini sama dengan sudut B3. Itu kalau bertolak belakang ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Kemudian, kemudian sudut B1 ya, sekarang B2. Ini B2 dengan sudut B4 tentunya ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Berarti di sini sudut B2 itu sama dengan sudut B4 begitu ya adik-adik ya. Gampang ya adik-adik ya. Kemudian contohnya yang mana sih adik-adik? Misalnya di sini ya. Saya buat di mana ya, di sini bagus mungkin ya. Nah, misalnya ada dua buah garis lurus yang sejajar. Ini yang sejajar ya adik-adik ya. Kalau tidak sejajar itu tidak bisa. Kemudian di sini, nah di sini 120 derajat misalnya. Kemudian disuruh tentukan nilai X ya. Kemudian kalau di sini 120 di sini 60. Kalau misalnya di sini 60, ini Y-nya di sini berapa ya begitu contohnya ya. Jadi 120 ini bertolak belakang berarti nilai X di sini sama dengan ini bertolak belakang teman-teman atau adik-adik ya. Jadi pasti X sama dengan 120 derajat. Ini kan bertolak belakang ya, belakang ya. Oke, mengapa sama? Karena bertolak belakang alasannya. Nah kalau Y ini ya pasti Y juga Y di sini ya. Ini pasti juga sama dengan 60 derajat. Mengapa? Karena sudut bertolak belakang juga. Nah, begitu ya teman-teman ya, adik-adik ya. Oke, sudut bertolak belakang selanjutnya. Sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini yang pertama, ini dalam sepihak A3 artinya di dalam ya. Kita berbicara di daerah di dalam ya. Jadi A3, A4, B2, B1 itu yang dalam ya. Tapi sepihak. Jadi sudut A1 ini ini dalam sepihak ya adik-adik ya. Jadi kalau saya bilang dengan itu berarti A1 itu dalam sepihak dengan B, sudut B apa di sini? B2 ya. Nah, ketentuan dari sudut dalam sepihak ini teman-teman atau adik-adik ini ya. Ini dengan yang ini ya. Nah, ketentuan dari sudut ini, sudut A1 bukan A1 ya teman-teman. Sorry, A3 di sini ya. Di sini harusnya A3, di sini B2 ya. Oke. Jadi A3 ditambah sudut B2 ini 180. Nah, begitu ya adik-adik ya. Itu ketentuan sudut dalam sepihak. Kemudian yang kedua yang mana lagi ya adik-adik? A4, sudut A4 dengan sudut berapa ini ya adik-adik? A4 dengan B1. Nah, ini ketentuannya sudut A4 kalau ditambah dengan sudut B1, B1 ini totalnya ini adalah 180 derajat. Nah, begitu ya teman-teman ya adik-adik. Nah, contohnya ya. Contohnya itu begini ya adik-adik. Di sini ada dua buah garis. Nah, anggaplah ini garis sejajar ya. Kemudian di sini X. Di sini 70 derajat. Nah, dikatakan
X-nya itu berapa? Maka X sama dengan itu berapa ya? Nah, ini pertanyaannya. Nah, di sini bisa Anda buat begini. Karena ini sejajar. Ini kalau jadi sudut dalam sepihak begini, ini berlaku apabila M jadi di sini M itu sejajar dengan N ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini berlaku apabila M sejajar dengan N begitu ya adik-adik ya. Jadi contohnya di sini ini ada tanda panah di sini. Ini menandakan bahwa garis ini sejajar ya. Dipotong oleh satu garis. Jadi 70 derajat di sini ditambah X, totalnya itu di sini berapa adik-adik teman-teman? 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurang 70. Nah, ternyata X di sini 180 derajat kurang 70 itu adalah 110. Nah, ternyata di sini adalah 110. Nah, kalau dijumlahkan 180 ya. Itu kalau dalam sepihak ya adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan yang mana sih adik-adik? Nah, kita berbicara di dalam. Jadi A4, A3. Jadi yang terlibat di sini yaitu A4. Berapa lagi adik-adik? A3 di sini. B1. Ini yang sudut-sudut dalam ya. B1 dan di sini B2 ya. Ini yang sebelah dalam semua ya. A4 ya. Oke. Yang pertama, dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Dia sebelah dalam. Ini maksudnya sebelah dalam ya adik-adik ya atau teman-teman ya. Ini sebelah dalam ya. Dalam berseberangan. Jadi A4, sudut A4 dengan apa itu teman-teman atau adik-adik? Dengan sudut apa? B, sudut B2. Ketentuannya untuk sudut dalam berseberangan, ketentuannya itu A4 sama dengan sudut B2. Jadi sudut dalam berseberangan itu sama besar. Kemudian yang kedua A3, sudut A3 dengan ini dengan apa teman-teman? Ini sudut B1 ternyata ya. Jadi ketentuannya juga bahwa ternyata A3 itu sama dengan B1 begitu teman-teman ya. Contohnya bagaimana sih teman-teman atau adik-adik? Nah, ini contohnya saya perlihatkan ya. Ada dua buah garis lagi begini ya adik-adik ya. Atau teman-temannya. Jadi ini sejajar. Nah, ada sebuah garis di sini ya. Nah, di sini misalnya di sini 60 derajat ya. Disuruh tentukan nilai X di sini ya. Nah, ini X-nya berapa ya? Ini X-nya ini berapa ya? Kemudian oke, di sini 120. Oke lah, itu saja satu contoh saja. Jadi X di sini ini sama dengan karena dia dalam berseberangan ini sama dengan di sini. Berarti X itu sama dengan 60 derajat. Itu sudut dalam berseberangan ya, teman-teman ya atau adik-adik ya. Jadi sama. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau kembangkan, di sini bisa di sini 180 dikurang. Nah, di sini dikurang berapa? 60. Jadi di sini adalah 120. Jadi di sini 120 derajat. Nah, kalau di sini 120, nah di sini juga pasti 120 karena sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam tapi berseberangan ya. Tapi kita cari tadi nilai X-nya saja ya adik-adik ya. Oke. Dan selanjutnya itu sudut dalam berseberangan. Sudut luar sepihak. Jadi sudut luar ya, sudut luar lagi. Nah, oh ada suara motor teman-teman ya. Improvisasinya suara motor teman-teman ya. Itu. Kalau dikatakan sudut luar sepihak. Kalau dikatakan luar, berarti sudut-sudut yang terlibat di sini adalah A1, ini A1 ya. Kemudian A2, apalagi? Kalau di bawah sini luar itu B3, ya B3 tulis di sini B3 dan B. Nah ini B berapa ini teman-teman? B4. Nah ini sudut-sudut yang terlibat kalau di luar ya. Nah dikatakan luar sepihak. Luar sepihak, satu pihak. Pihak kanan yang mana? Jadi A2 dengan berapa ini ya? A2 dengan B3 itu luar sepihak ya ini ya. Ini dia luar sepihak ya. Nah ketentuannya sudut ini
sudut A2, nah ditambah sudut B3, A2 ditambah B3 ini sama dengan 180. Nah, ini ketentuannya ya adik-adik ya atau teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sudut apa? Sudut A1 dengan sudut B B4 ya, luar sepihak. Jadi sudut A1 ini teman-teman ya. Ini saya kasih buat begini ya, dengan di sini ya. Nah, itu luar sepihak. Jadi sudut A1 ditambah B4, sudut B4 ini sama dengan 180. Nah, ini ketentuannya ya. Contohnya bagaimana sih teman-teman? Ya, begini saya perlihatkan contohnya. Misalnya ada dua garis lagi ya. Garis ini sejajar ya adik-adik ya. Nah oke gitu. Kemudian di sini misalnya 120 derajat disuruh tentukan nilai Y. Nilai Y ya. Misalnya di sini atau Allah lagi ya. Nah, di sini dikatakan A-nya berapa ya? Ini contohnya ya. Jadi tulis saja 120 derajat ditambah A ini sama dengan 180 derajat. Jadi A itu sama dengan 180 derajat. Ini 120 nyebrang jadi negatif ya. Karena tandanya positif. Jadi A itu sama dengan 60 derajat. Jadi di sini tuh 60 derajat begitu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah sudut luar sepihak. Nah, ini sudut luar berseberangan. Nah, kalau luar berseberangan. Nah, di sini sudut apa sih yang terlibat teman-teman untuk sudut luarnya saja? Jadi sudut yang terlibat itu A1. Oke, ini A1, A2 ya. A2 kemudian B3, B3 dan nah, di sini dan B4 ya. Nah, inilah sudut-sudut yang terlibat kalau dikatakan sudut luar ya, tapi dikatakan berseberangan. Jadi yang pertama yaitu adalah kita coba A1 dulu. A1 dulu berseberangan, luar berseberangan. Jadi A1 dengan sudut apa teman-teman? Sudut B3 gitu teman-teman ya. Jadi A1 dengan B3. Nah, kalau dikatakan sudut luar berseberangan, apa sih ketentuannya? Jadi A1 itu sama dengan sudut B3. Nah, itu sudut luar berseberangan ya. Besar sudutnya sama. Kemudian yang kedua, sudut apa adik-adik? Sudut A2. Nah, A2 dengan ini dengan apa? B4 ya, sudut B4 ya. A2 dengan B4. Jadi ini sudut luar berseberangan. Nah, gitu ya. Tidak ya, oke. Ketentuannya sudut A2 itu sama dengan sudut B4 gitu ya, teman-teman ya. Nah, contohnya bagaimana sih adik-adik atau teman-teman? Nah, ini contohnya misalnya ada dua buah garis begini. Nah, ini. Nah, kalau di sini 100 derajat. Nah, ditentukan di sini belum ditentukan ya. Di sini misalnya Z ya, Z. Nah, ditanyakan di sini Z itu berapa? Nah, ini gampang sekali teman-teman. Berarti Z itu sama dengan 100 derajat. Kenapa? Karena dia adalah sudut luar berseberangan. Nah, berseberangan. Kalau ada suara motor itu teman-teman jangan didengarkan ya. Itu hanya improvisasi. Improvisasi apa kak? Memang lewat di situ kok. Oke. Sekian dan terima kasih.